Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya ajak semua kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam rangkaian ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami undang Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami Tuhan, supaya kami pulang tidak seperti kami datang, karena kami pulang akan membawa sorai-sorai daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, hidup yang kekal. Sekali lagi sama-sama kita pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Amin, amin. Supaya memperoleh hidup yang kekal. Kami sembah Kau Tuhan. Pujikan pujian ini sekali lagi dengan iman kita. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah. Yes Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Yes Tuhan, untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah.
kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang menyanyikan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu, kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Yes God, Kau berikan anak-Mu bagi kami Tuhan. Pujian kami Tuhan. Yes Tuhan. Untuk ku sembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan.
saat yang tepat untuk kita memuji Dia. Katakan haleluya, katakan puji Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mati dan lahir bagi kami Tuhan. Katakan haleluya, katakan kami berikan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Kami terima pujian, kami naikkan pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami naikkan pujian kami. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain pujian dan penyembahan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua untuk bangkit berdiri.
memuji Engkau. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menari dan memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita semua percaya Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita adalah Raja yang mulia, amin. Tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan kita. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan amin, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, Raja mulia, amin. Kristus telah datang, Raja mulia, Kristus Sang terang. Jangan disembah, Kristus Raja, amin. Lahir dalam dunia dan Maria bundanya, dalam amin. Firman Allah yang benar, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, Raja mulia, amin. Kristus telah datang, katakan Raja mulia, Raja mulia, Kristus Sang terang, Raja mulia. Saya mau tepuk tangannya dong, yang besar bagi Tuhan kita. Katakan Raja mulia, amin. Kristus Sang terang, sekali lagi. Raja mulia, Raja mulia, Kristus Sang datang, amin. Kristus mulia, Kristus Sang terang, memampukan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, memampukan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, Raja mulia, amin. Kristus telah datang, amin. Sekali lagi Raja mulia, amin. Kristus Sang terang, Kristus Sang terang, Raja mulia. Angkat tangannya Bapak Ibu, katakan Raja mulia, Kristus telah datang, amin. Dia bawa kabar baik buat kita semua. Kristus Sang terang, Raja mulia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah melalui tahun 2020. Kita bersyukur sebab penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita, keluarga kita, semua orang-orang yang kita kasih semua dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan Saudara. Dan saya ingin mengucapkan, saya kira belum terlambat mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk seluruh jemaat Betani Yestoya Malang. Puji Tuhan Saudara. Ya, nah pada kesempatan ini untuk mengawali tahun yang baru, saya ingin berbicara firman Tuhan yang saya beri judul The Power of Commitment. Ya, The Power of Commitment. Nah, Saudara,
Kalau kita mau mencari perbedaan yang paling menyolok dalam kehidupan orang-orang yang berhasil dan yang tidak, barangkali faktor utama yang paling menentukan adalah komitmen. Tentu saja ada faktor-faktor yang lain, tetapi faktor yang paling menentukan menurut saya adalah komitmen. Komitmen itulah yang akan membuat seseorang menjadi fokus dan tidak mudah teralihkan perhatiannya kepada sesuatu yang lain. Dan oleh karena fokusnya itulah, maka kemudian dia bisa memfokuskan segenap energi, pikiran, kekuatan untuk menghasilkan sesuatu di bidang yang dia tekuni. Dan itulah yang membuat seseorang menjadi berhasil. Nah, namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, masyarakat kita cenderung untuk menjauhi komitmen. Alasannya apa? Ada banyak hal, saudara. Tetapi barangkali kalau kita mau sebut misalnya perubahan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat kita, itu adalah salah satu faktor yang membuat masyarakat kita menjauhi komitmen. Ya, belakangan saudara, ketika rame soal video syur dari seorang artis yang kemudian sampai kemana-mana, saudara, maka kemudian orang mulai memperbincangkan tentang open marriage, ya, open marriage, pernikahan yang terbuka. Artinya apa? Ya, meskipun ada pernikahan, tetapi keduanya tidak terikat pada hubungan ya antara suami istri itu saja, tetapi bisa menjalin hubungan dengan orang lain di luar pernikahan itu, saudara. Namanya juga open. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi karena perubahan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat kita. Ada orang yang mencoba menggulirkan gagasan tentang pernikahan dengan sistem kontrak misalnya. Itu juga menunjukkan bahwa masyarakat kita makin menjauhi komitmen. Nah, di dalam kehidupan bergereja pun juga demikian, saudara. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Charles Colson ya, yang berjudul The Body. Nah, dia berbicara bahwa masyarakat kita, ya masyarakat modern, itu sedang dijangkiti dengan virus yang dia sebut dengan filosofi McDonald. Ya. Lalu gereja pun juga disebut sebagai McChurch. Ya. Lalu para anggota gereja yang mestinya disebut sebagai murid lalu diganti namanya menjadi konsumen. Jadi seolah-olah gereja itu seperti restoran cepat saji. Kalau saya tidak suka, kalau saya tidak cocok, saya akan pergi ke gereja yang lain, saudara. Dan itulah pemandangan yang sangat umum pada saat ini. Orang begitu mudah ya pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Apa namanya ini kalau bukan krisis komitmen? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan ya. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai komitmen berdasarkan Alkitab, saudara. Saya mau bagi menjadi dua bagian. Pertama, orang percaya yang tanpa komitmen, lalu kita akan bandingkan dengan orang percaya yang berkomitmen. Kira-kira perbandingannya seperti apa? Nah, mari kita mulai dengan orang percaya yang tanpa komitmen terlebih dahulu. Nah, saya mau mengatakan ini terlebih dahulu untuk kita sekalian ya, bahwa jangan pernah memandang rendah komitmen. Saya coba bayangkan ya, barangkali mungkin ya ilustrasi yang tepat itu kalau misalnya saudara kita pergi makan, lalu kemudian mungkin itu seperti food court ya, lalu ada banyak makanan di etalase begitu, lalu kita membawa sebuah nampan saudara ya, lalu lihat satu makanan, ya kita pikir jangan yang ini mungkin ada yang lebih baik.
yang lebih enak lagi, pindah lagi saudara ya, dengan nampan kita. Terus begitu lihat lagi, kok kurang cocok, pindah lagi, terus pindah. Lalu akhirnya saudara, di ujung kita tidak menentukan pilihan apa-apa sehingga akhirnya nampan kita tetap kosong. Barangkali gambarannya seperti itu. Orang yang tanpa komitmen dia tidak akan menghasilkan apa-apa di dalam kehidupannya. Nah, saudara, mari saya ajak kita akan membuka Alkitab kita. Ya, kita akan melihat di dalam kitab Yosua, ya. Di pasal yang ke-24, saudara, kita akan mulai membaca ayat yang ke-11. Ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan kamu sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girhasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 12, kemudian aku melepaskan tabuhan. Ya, tabuhan itu serangga ya, seperti tawon yang agak besar begitu. Mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Ayat 13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, perhatikan di sini ayat yang ke-15, saudara. Pilihlah pada hari ini. Nah, ini adalah dua unsur saudara ya dalam sebuah komitmen yang sangat penting. Sebuah komitmen selalu melibatkan pilihan ya, dan pilihannya ini pilihan sukarela. Jadi tidak ada desakan dari pihak manapun ya, berdasarkan pertimbangan dan kesadaran diri kemudian seseorang memilih untuk berkomitmen. Lalu juga perhatikan kata hari ini ya, ini menunjukkan keterangan waktu. Artinya apa saudara? Komitmen itu harus kita buat ya dalam waktu yang terbatas. Ya, ini sebuah desakan hari ini secepatnya, jangan tunggu lagi. Mungkin saja saudara, suatu saat ketika kita mau buat komitmen sudah tidak ada kesempatan lagi. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan saudara, kita melihat bahwa tadi di ayat yang ke-15 Yosua menyebutkan ada 3 pilihan ya, kepada siapa mereka mau beribadah, menyembah dan melayani Dia ya. Apakah Allah yang kepadanya, ini pilihan yang pertama, apakah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Nah, ini berbicara mengenai Abraham ya, ketika masih ada di Mesopotamia.
ya. Lalu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke tanah yang dia janjikan kepadanya, saudara. Pada waktu itu ya terlibatlah Abraham dalam penyembahan kepada ilah-ilah yang lain sebelum panggilan itu, saudara. Nah, rupanya ini masih mempengaruhi, ya masih mempengaruhi umat Israel pada waktu itu. Mereka masih stuck pada masa lalu, saudara. Dan ini juga bisa terjadi pada kita sekalian, saudara. Sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, bisa jadi kepercayaan lama, gaya hidup yang lama, manusia lama kita masih menguasai kehidupan kita, saudara. Jadi orientasinya kepada masa lalu, ya masih melekat pada masa lalu. Lalu yang kedua, Yosua katakan, apakah kalau tidak itu engkau akan menyembah kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, ini berbicara masa kini. Saudara, saya yakin dan percaya karena interaksi yang sangat dekat sekali dengan penduduk Kanaan, terutama orang Amori, saudara. Ya, umat Israel berdagang, berkomunikasi dengan mereka. Sehingga saya percaya ada kemungkinan mereka terpengaruh ya dalam soal keagamaan mereka. Ya, nah itu sebabnya dia sebutkan, apakah Allah yang disembah oleh nenek moyangmu di seberang Efrat atau Allahnya orang Amori, atau pilihan yang ketiga menyembah kepada Yahweh, Allah sesembahan Israel, saudara. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini adalah semacam farewell speech ya, ini pidato terakhir, ini khotbah terakhir yang disampaikan oleh Yosua pada masa tuanya kepada umat Israel, saudara. Kalau saudara baca di pasal 24, saudara akan memperhatikan betapa Yosua menekankan ya bahwa kamu itu loh ada sampai dengan saat ini itu semata-mata karena kemurahan Yahweh Allah Israel itu. Sehingga dia memberi penekanan-penekanan, saudara. Sampai 18 kali. Saya coba ya garis bawahi beberapa di antaranya. Dia mengatakan begini, aku Allah mengambil Abraham, ya memanggil Abraham. Allah yang melakukan itu. Lalu aku membuat banyak keturunannya. Ya, Abraham kemudian punya banyak keturunan, itu juga tidak lepas dari pekerjaan Allah. Lalu kemudian dia katakan ketika mereka berada dalam perbudakan di Mesir, maka Allah Yahweh itu juga yang melepaskan mereka dari perbudakan itu. Sebab itu dikatakan, aku mengutus Musa serta Harun. Aku membawa kamu keluar dari Mesir. Saudara. Lalu ditambahkan, aku membawa kamu ke negeri orang Amori. Lalu kuserahkan mereka ke dalam tanganmu. Semua aku di sini menunjuk kepada Yahweh Allah Israel itu. Saudaraku, apa yang sebenarnya Yosua mau katakan kepada umatnya pada waktu itu? Tidak lain adalah supaya mereka kemudian mempertimbangkan sekali lagi. Mau sembah Allah yang lain? Apa yang mereka sudah lakukan kepadamu. Tetapi Allah Israel, dialah yang sudah berkarya secara luar biasa dalam hidupmu. Mulai memanggil Abraham, lalu membentuk sebuah umat. Ketika umat itu diperbudak, dia juga yang melepaskan. Lalu kemudian dia membawa umatnya itu ke sebuah tanah, yaitu tanah perjanjian, negeri yang Tuhan janjikan bagi mereka. Lalu apakah kemudian umat harus bersusah payah untuk menduduki tanah itu? Maka Yosua katakan tidak demikian. Engkau bahkan
Ya, tidak bersusah-susah menduduki tanah perjanjian itu. Bahkan engkau menikmati kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kau tanam. Menduduki kota-kota yang tidak kau dirikan. Artinya apa? Semua karena kemurahan Yahweh dalam kehidupan mereka. Saudara, ini juga yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya, John Piper suka mengatakan begini, Allah mengerjakan 10.000 hal dalam hidupmu, tetapi engkau hanya menyadari 3 saja. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Meskipun saudara barangkali saat ini kita sedang mengalami krisis yang luar biasa oleh karena pandemi ini. Tetapi saya percaya penyertaan Allah itu sempurna dalam hidup kita. Kalau kita mau coba untuk detailkan ya, diinventaris, barangkali kita akan melakukan hal yang sama seperti yang Yosua lakukan pada waktu itu. Dialah yang sudah menyelamatkan kita dari kehidupan lama kita. Kehidupan yang penuh dengan kekelaman, kegelapan dosa. Lalu kita diangkat menjadi anaknya. Setelah itu kita dituntun oleh Tuhan sejauh ini. Menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Saudara, ini semua adalah pekerjaan Allah dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan kita pilih ketika kita mau membuat komitmen kita sekali lagi atau meneguhkan komitmen kita sekali lagi? Apakah kehidupan kita yang lama, kepercayaan yang lama, atau mau ikut arus pada masa saat ini, sekarang ini? Atau kita kembali meneguhkan kepercayaan kita kepada Yahweh yang selama ini telah berbuat banyak dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya saat ini kita mendapati diri kita masih belum berkomitmen. Ya, mungkin kehidupan kekristenan kita masih suam-suam kuku. Ya, saudara, kita masih belum berbuat banyak untuk Tuhan. Saudara, barangkali karena kita belum mengenal Allah dan belum berjalan bersama dengan Dia dalam kehidupan kita. Saya suka apa yang dikatakan oleh Craig Groeschel. Ya, saya mengutip dari perkataan beliau. Dia mengatakan demikian, Allah sangat merindukan kita semua mengenal Dia. Ada banyak orang yang percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Dia, mereka menjadi suam kuku. Kebenarannya adalah, jika Anda sungguh-sungguh mengenal Dia, Anda tidak mungkin menjadi suam-suam kuku atau setengah hati. Jika Anda tetap setengah hati, barangkali, ini penting saudara, barangkali Anda belum sungguh-sungguh mengenal Dia. Nah saudara, ini yang terjadi ketika orang percaya tanpa komitmen dalam kehidupannya. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan orang percaya yang berkomitmen. Nah saudara, ada banyak ayat sebenarnya bisa kita kutip, tapi saya suka untuk mengajak kita melihat ya kembali ke perjanjian lama ya di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ya. Ini komitmen yang dibuat oleh Rut ya kepada mertuanya Naomi, saudara, ya yang sering dikutip juga pada saat pemberkatan pernikahan, ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, ayat 17, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Rut memberikan gambaran kepada kita semua tentang komitmen. Ya, barangkali bukan hanya komitmen saja, tapi total. Ya, komitmen yang total, yang long term, yang jangka panjang, yang tidak parsial, ya, yang tidak setengah-setengah, tidak sebagian-sebagian, saudara. Komitmen berbeda dengan kontrak. Ya, kontrak itu biasanya dasarnya adalah harapan, ya. Kalau saya mengadakan kontrak entah mungkin bisnis atau hubungan kerja apapun, saudara, biasanya itu berdasarkan harapan saya. Saya dapat apa dari kontrak itu? Nah, ini berbeda dengan komitmen, ya. Kalau kontrak itu orientasinya apa yang saya dapat. Tetapi kalau komitmen, apa yang bisa saya beri, saudara? Jelas berbeda sekali. Yang satu berpusat pada diri, yang lain berpusat pada orang atau pihak dengan mana kita membuat komitmen itu. Jadi apa itu komitmen? Ya, saya suka dengan definisi ini, saudara. Ya, komitmen itu artinya bahwa kita membuat keputusan di muka. Terlepas dari situasi apapun yang terjadi sesudahnya. Nah, saudara perhatikan, ya, kalau pas ya dua mempelai disatukan, ya, dalam sebuah pernikahan, ya, maka biasanya tentu saja kedua mempelai akan mengucapkan janji nikah, ya, untuk tetap setia, ya, baik, ya, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan ujungnya hanya maut saja yang memisahkan. Nah, kurang lebih, saudara, komitmen itu pengertiannya seperti itu, bahwa saya membuat keputusan di muka, ya, apapun yang terjadi sesudah komitmen itu dibuat, tidak peduli itu, pokoknya saya, ya, berkomitmen untuk tetap setia kepada pasangan saya. Nah, kalau kita kaitkan dengan komitmen kita kepada Allah, komitmen kita kepada Tuhan Yesus, maka itu berarti bahwa saya akan menganggap Tuhan Yesus itu adalah otoritas tertinggi. Dia adalah terang bagi setiap jalan kehidupan saya. Dan ketika saya akan mengambil keputusan, maka saya akan bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang terbaik yang harus saya putuskan dalam masalah yang sedang saya hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Singkatnya, barangkali seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21. Hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Itulah komitmen Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti kalau kita tiba di perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, saudara, apa yang Tuhan katakan kepada para murid itu? Simpel saja, ikutlah aku. Nah, ini pengertiannya juga berbicara mengenai komitmen. Kita yang mengikut Tuhan Yesus, itu kita sedang mengatakan kepada dia, saudara, aku akan menghormati engkau apapun harganya. Aku akan menaati firman-Mu, firman Tuhan, sekalipun mungkin itu adalah pilihan yang paling sulit. Aku akan mengerjakan panggilan-Mu dalam hidupku di atas cita-cita dan semua mimpi yang aku miliki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kita bertanya, ya, apa sih untungnya sih kalau saya punya komitmen kepada Allah?
komitmen kepada Kristus, komitmen kepada gerejaku, apa keuntungannya? Nah, saya mau mengutip perkataan dari Johann Wolfgang von Goethe, ya, seorang yang sangat ternama sekali, budayawan yang sangat ternama dari Jerman, saudara. Nah, beliau mengatakan begini, sebelum seseorang mengambil sebuah komitmen, maka ia akan diperhadapkan dengan pertama, keraguan. Satu, saudara, ini masalahnya. Orang yang tidak punya komitmen dia akan ragu, ya. Dia tidak tahu harus ke kiri atau ke kanan atau kemana dia harus pergi, tidak jelas, saudara. Lalu yang kedua, kemungkinan untuk mundur ketika ada tantangan dalam hidup kita bisa jadi, saudara, kemudian kita setback, ya, kita mundur. Dan yang terakhir, masalahnya adalah ketidakefektifan. Jadi ini 3 masalah, saudara. Sebaliknya tentu saja, ketika seseorang punya komitmen, maka dia akan dijauhkan dari keraguan. Dia akan hidup dengan lebih tenang. Dia tahu betul apa yang harus dia kerjakan dalam semua situasi dalam kehidupannya. Firman Tuhan selalu akan menjadi pegangan di dalam setiap pengambilan keputusan. Dan dia akan terus memandang ke depan, memenuhi panggilan Tuhan, apapun situasinya. Dan yang terakhir, saudara, saya kira ini yang kita semua rindukan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang percaya yang produktif. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau saudara bertanya, kira-kira untungnya apa kalau saya punya komitmen? Untungnya itu, saudara, temporal, ya, sementara kita hidup di muka bumi ini, saudara, itu tadi. Ya, kita tidak akan dikuasai dengan keraguan, iman kita semakin kokoh, saudara. Lalu juga kita dijauhkan dari pencobaan untuk mundur, murtad, menjauh dari Tuhan. Dan yang terakhir, hidup kita akan menjadi semakin efektif. Nah, dengan demikian kita sedang mempersiapkan keuntungan yang kedua. Selain temporal juga eternalnya, kekekalan. Kita akan terus bersama dengan Allah dalam kebahagiaan yang kekal di surga sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya menantang jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, saudara. Masihkah ada komitmen di dalam hati kita? Atau barangkali saat ini kita sedang kehilangan arah dalam hidup kita. Saudara, mari saya ajak kita kembali datang kepada Tuhan. Membawa kehidupan kita dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya memilih bersama dengan keluargaku. Aku akan kembali menyembah, mengikut Engkau dan melayani Engkau di sepanjang kehidupanku, apapun situasinya. Haleluya. Saudara, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita akan bawa kehidupan kita. Kita akan kembali meneguhkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami pada kesempatan ini, ya Tuhan. Kami bersyukur diingatkan mengenai satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Yaitu bahwasanya kami harus memiliki komitmen kepada Tuhan dan kepada gereja-Mu di mana kami berada. Tuhan, tolonglah kami kalau selama ini kami masih belum begitu teguh, kokoh di dalam komitmen kami. Masih sering terombang-ambing kekristenan kami, Senin Kemis, kadang kami rajin, kadang kami kehilangan semangat. Tapi tahun ini dengan pertolongan Tuhan, kami akan terus konsisten dengan komitmen kami kepada-Mu, ya Tuhan, dan kepada pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba memohonkan berkat untuk setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini.
Kiranya kami semua akan diberi kekuatan untuk kami terus setia kepada komitmen kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Saya selaku gembala saudara menyapa baik yang jemaat di pusat, di Mall Malang City Point, yang ada di Blimbing, yang ada di Pontianak, yang ada di Blitar, ada di Jombang, dan di Betani Yestoya TV. Juga saudara-saudara semua yang ikut siaran kami, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Ya, selamat tahun baru 2021. Percayalah, bersama Yesus tahun ini, tahun penuh kemenangan, penuh mujizat, penuh keberhasilan, penuh keberuntungan, tahun percepatan, tahun pelipat gandaan. Kenapa? Karena kita percaya Yesus bisa menolong kita. Kita tahu persis kemampuan Yesus. Dia Allah yang hidup, Allah yang pasti menolong kita. Jadi jangan ada ragu, khawatir sedikit pun. Tapi optimis, pasti bersama Yesus tahun ini Tuhan lakukan keajaiban buat gereja kita, buat kita sekeluarga, buat kita pribadi. Semua jemaat Betani Yestoya Pusat dan cabang-cabang yang ada dan semua yang ikut siaran ini mengalami mujizat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan, berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Seluruh informasi terkait dengan ibadah on-site, live streaming, dan online Betani Yestoya Malang dapat diikuti melalui akun Instagram @betaniyestoyamalang atau melalui WA Sekretariat Gereja di nomor berikut ini dan melalui kertas informasi yang Bapak Ibu Saudara terima melalui asyir. Semua tayangan ibadah on-site, live streaming, dan online dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Ikutilah live Instagram spesial bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 4:30 pagi dan Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di akun Instagram Samuel Sianto. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, dan lain-lain. Demikian Betani Yestoya News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti akun Instagram @betaniyestoyamalang dan nomor WA Sekretariat Gereja. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Jemaat Betani Yestoya, baik yang di pusat maupun yang di cabang, juga saudara-saudara semua,
Kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa, dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.